Kompas TV, independen, terpercaya. Inilah dia, Rosiana Silalahi. Malam. Kamis depan, 17 Januari 2019 akan jadi tahapan baru dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia. Kedua pasangan Capres-Cawapres akan bertemu dalam debat perdana. Di tengah ketatnya persaingan kedua pasangan calon dan panasnya situasi politik tanah air, publik mendapat hiburan baru. Hadirnya Capres alternatif. Kita sambut calon Presiden nomor urut 10, Nur Hadi. Boleh. Boleh ya? Kan Anda terkenal sekali nih. Iya. Oke, kita selfie dulu. Gayanya yang asik dong, kan maha asyik. Mana sih? Mana? 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi, Capres nomor 10, Nur Hadi. Inilah Rosi. Politik tronjol-tronjol menolak fanatisme buta pada Capres. Kita selfie dulu boleh nggak Pak Capres? Boleh. Boleh ya? Kan Anda terkenal sekali nih. Iya. Oke, kita selfie dulu. Gayanya yang asik dong, kan maha asyik. Mana sih? Mana? 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi, Capres nomor 10, Nur Hadi. Inilah Rosi. Politik tronjol-tronjol menolak fanatisme buta pada Capres. .tv/interaktif, live streaming buat Anda bisa dilihat di kompas.tv/live. Akhir Desember 2018, publik di dunia maya dikejutkan dengan kehadiran pasangan Capres-Cawapres baru dan mengaku bernomor urut 10. Pasangan yang dikenal dengan nama Nur Hadi Aldo ini diusung Koalisi Indonesia Tronjol Maha Asyik. Lalu, siapakah sesungguhnya pria berkumis Nur Hadi ini? Anda mungkin tak asing dengan ragam meme yang kerap dibagikan di media sosial ini. Gambar ala pasangan Capres dan Cawapres bernama Nur Hadi dan Aldo. Nama koalisi pendukung pasangan ini nyeleneh. Koalisi Indonesia Tronjol Maha Asyik. Begitu juga kutipan-kutipannya. Untuk apa menuntut ilmu jika ia tak bersalah? Atau jika Karl Marx memimpikan tatanan masyarakat tanpa kelas, lalu di mana kita akan belajar? Satu lagi yang membuat warganet tersenyum. Jika satu istri saja cukup, kenapa kalian belum punya? Siapakah Nur Hadi dan Aldo? Dari pasangan ini, hanya Aldo yang merupakan tokoh rekaan. Sementara Nur Hadi adalah pria asal desa Golantepus, Kudus, Jawa Tengah yang berprofesi sebagai tukang pijat dan penjual jus jamu tradisional. Menurut Nur Hadi, namanya mulai dikenal warganet saat ia membuat komunitas di Facebook 5 tahun lalu yang kerap mengunggah kalimat-kalimat bijak yang dibumbui humor sampai promo jasa pijat miliknya. Hingga pada Desember 2018, seorang seniman Yogyakarta menghubungi dan meminta izin mengedit foto Nur Hadi, alasannya agar lebih terkenal. Kehadiran meme Capres dan Cawapres fiktif ini dianggap menjadi hiburan bagi warganet di tengah panasnya suhu politik jelang pelaksanaan pemilu 17 April nanti.
sudah bersama calon presiden nomor 10 Pak Nur Hadi. Selamat malam Pak Capres. Selamat malam juga Mbak Rosi yang sudah terkenal. Oh, kabarnya Pak Capres ini kali pertama ke studio televisi. Betul. Betul? Betul. Wah, saya yang merasa sangat bangga karena Pak Capres bersedia hadir di studio Kompas TV. Saya juga bahagia bisa bertemu Mbak Rosi dan kalian. Katanya udah lama ya? Ya lama sekali lihat Mbak Rosi itu. Gitu? Hebat penampilannya. Aduh. Kompas hebat. Oh. Saya doakan menang di Pilpres nanti ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Pasti menang. Pasti menang? Pasti menang. Hari Kamis depan persis 1 minggu di jam ini itu akan debat. Pak Nur Hadi, bagaimana persiapan debat untuk Kamis depan? Sudah di luar kepala, tidak perlu ada persiapan lah. Apakah kisi-kisi pertanyaan sudah dipersiapkan? Untuk apa saya siapkan? Nggak perlu dibaca-baca kisi-kisi? Tidak perlu, sudah di otak. Pak Capres, Ya. ada tudingan KPU itu tidak netral dan kemudian ini direspons sebagai upaya mendelegitimasi kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Bagaimana menurut Pak Capres? Mudah. Tidak perlu ngeceh-ceh pikiran. Ngerti tidak? Tidak perlu menyia-nyiakan pikiran dan waktu. Harus positif. Teronjol-teronjol asik gitu loh. Itu aja ya jawabannya? Iya, itu saja. Itu saja sudah cukup membahagiakan seluruh Indonesia. Oh, ya. Tapi kemarin sempat heboh ada 7 juta suara yang sudah dicoblos. Dan ternyata hasil penyelidikan dan investigasi tim Rosi, Kompas TV, ternyata selama ini kabar tentang 7 juta suara yang dicoblos itu Anda berada di belakangnya. Buktikan saja. Kami buktikan, coba. Kita buktikan ini hasil investigasi kami bahwa 7 juta suara itu adalah Anda. Sudah dicoblos itu? Nomor 10 tercoblos. Karena saya itu memang pantas menjadi presiden. Kenapa harus curi start Pak Capres? Nggak yakin menang? Kan itu curi start kalau udah nyoblos duluan. Itu juga cuma guyon kok. Oh, cuman guyon? Guyon itu. Oh, nggak beneran? Nggak beneran. Takut? Kenapa harus takut? Presiden maha asik. Oh. Presiden maha asyik ya? Seasyik apa sih emang koalisinya ini? Seasik teronjol-teronjol. Aku tuh nggak ngerti apa artinya teronjol-teronjol. Asal aja lah. Pokoknya nggak ada asal. artinya, itu bukan ada bahasa Jawa artinya sesuatu gitu nggak? Iya, asal saja lah. Teronjol gitu. Oh. Kalau asal aja gimana Anda jadi capres? Berarti mimpi negaranya juga asal-asalan dong? Karena tahu mereka itu saya pantas jadi presiden. Oh. Aku mulai frustasi. Asik tapi. Nah, angka 10 itu apa? Kenapa 10? Kan udah ada capres 01, capres 02. Kenapa nggak capres 03? Oh gitu. Dijawab. Mau tahu? Mau. Harus tahu. 1 itu Tuhan. 0 itu ikhlas. Jika ingin menjadi manusia yang terbaik, cintai Tuhan, ikhlaskan semua amal. Hebat. Inilah yang disebut dengan koalisi maha asik. Coba kita lihat kan Pak Capres ini terkenal karena petuah-petuahnya, quote-quote-nya itu lucu-lucu. 26 Desember kayaknya catatan pertama kali post dan sekarang udah ratusan ribu pengikutnya. Belum 1 bulan. Iya. Sudah pantas itu kok. Sudah sangat pantas.
Harusnya seperti itu memang. Rakyat Indonesia mulai cerdas. Tahu siapa yang harus di-follow ya? Iya. Tahu siapa yang harus diikuti ya? Bener. Aduh. Aku aja baru jadi followernya ya. Luar biasa. Coba ya kalau kita lihat kutipan-kutipannya ya. Jika Karl Marx memimpin tatanan masyarakat tanpa kelas, lalu di mana kita akan belajar? Nggak usah mikir bingung. Jalani saja hidup ini. Ya. Nikmati, syukuri. Sudah luar biasa itu. Ini kan jalan sebagai capres pilihan saya, sebagai capres pilihan saya tidak bisa berjanji. Kita jalani saja dulu, siapa tahu cocok. Maksudnya? Pasti. Karena pada dasarnya saya yakin sampean itu cocok sama saya. Aduh, setiap pemimpin punya kekurangan. Oleh karena itu, kekurangan kami bukanlah kelebihan. Ya iyalah, kekurangan ya bukan kelebihan, menurut Ngana. Iya, makanya jawabannya begini. Apa tuh? Kumis. Aduh, nah ini juga menurut saya kok ini banget sih. Kalau orang lain bisa, mengapa harus kita? Semua harus bisa. Kita harus bisa. Berpikir yang baik, berbuat yang baik, apapun jadikan yang terbaik. Angka 10 coy. Oh. Buat saya, yang saya paling suka kutipan yang satu ini. Siapapun kalian, tolong jangan fanatik, jangan menjadi fanatik terhadap kami, seperti kalian terhadap kedua kubu. Menurut saya, fanatik itu harus mencintai yang dipilih. Tapi saya ingatkan, pilih yang terbaik. Memilih pemimpin itu kewajiban rakyat. Jangan sampai tidak memilih. Kalian harus nyoblos. Siapapun pilihan Anda. Kewajiban kita mendirikan seorang pemimpin walaupun pendosa orangnya. Kalau memang tidak ada pilihan. Tetapi ketika ada pilihan yang terbaik, tetap pilih yang terbaik. Harus cerdas. Tapi ada nasihat jangan fanatik, itu sebenarnya apa? Menyiratkan supaya jangan ada pembelaan yang membabi buta gitu? Bisa ke sana, tapi saya harapkan fanatik itu perlu kok. Bener, harus itu. Karena mempunyai pilihan itu harus. Di situ saya mengatakan fanatik harus. Tapi ya itu rukun, enak dilihat. Jadi orang tua itu yang baik, yang bijak. Jangan suka bertengkar, yang muda tidak enak gitu loh. Iya enggak? Benar enggak? Benar. Makanya dari orang tua itu yang rukun. Bila jadi orang tua, misalnya sampai itu sudah jadi ibu, yang lelaki jadi bapak, ya tentunya seperti itu ya. Sering ucapkan terima kasih. Dua kata ya, terima kasih. Oke. Ada banyak tudingan pada Nur Hadi Aldo ini adalah untuk mengajak golput. Saya mau minta klarifikasi, benarkah sesungguhnya ada pesan tersembunyi bahwa Nur Hadi Aldo ini ingin mengajak golput? Itu orang ngelamun saja. Orang apa? Orang ngelamun saja. Orang ngelamun? Ya, tidak perlu dirasakan. Yang jelas Nur Hadi Aldo selalu mengajak yang terbaik, menjadi Indonesia yang terbaik, mempunyai pemimpin yang terbaik, mempunyai rakyat yang terbaik, mempunyai ekonomi yang terbaik, mempunyai pendidikan yang terbaik, edukasi yang terbaik. Angka 10. Oke, kami kembali sesaat lagi.